Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kali ini kita baru menjelajah di kota Bantul. Bantul ya Pak ya? Ya, Di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. tepatnya Jalan Imogiri Barat, Imogiri Barat ya Pak ya? KM 10 dengan map Wusono Kelinci. Iya. Dengan nomor teleponnya juga WA 087 83 94 83 567. Nah, kita baru berada di peluang usaha kelinci teman-teman ya. Walaupun di video sebelumnya kita udah pernah membahas kelinci, sepertinya ada di daerah Pengasih dan juga di samping galuh. Kalian boleh klik videonya kalau penasaran di atas ini. Dan kali ini kita mungkin bisa bapaknya sendiri yang berkenalan di depan kamera ya teman-teman ya. Silahkan Pak, perkenalan. Oh ya, oke. Perkenalkan, nama saya Wusono dari kelompok 1 RT 7 Trimulyo Jeris Bantul dengan Jalan Imogiri Barat KM 10 map Wusono Kelinci dengan nomor telepon atau WA 087 83 94 83 567. Nama peternakannya apa Pak? Untuk nama peternakan di sini ada terminal kelinci. Tapi asal muasalnya kita bukan terminal kelinci. Dari awal start hobi, ternak, dan akhirnya kita sosialisasi ke masyarakat untuk mengembangbiakkan pemberdayaan kelinci di seputar Bantul dan sekitarnya. Kalau untuk nama terminal itu dulunya diambil dari mana Pak? Apa karena Bapak dulu sempat ada cerita kisah cinta atau kisah apa di terminal kemudian jadikan nama kelincinya ini atau apa nih Pak? Untuk kenapa saya memilih terminal kelinci, karena saya mau menjadikan tempat ini menjadi destinasi akhir dan awal untuk para pecinta kelinci atau komunitas kelinci, di mana kelinci di sini sebagai tempat untuk perputaran pusatnya untuk di kawasan Bantul, terutama di Bantul ya. Sebenarnya kita melebarkan sayap ke beberapa tempat, tapi sementara waktu untuk Bantul dan sekitarnya saja. Jadi kenapa dikatakan terminal? Karena terjadi jual beli di sini ya Pak ya? Betul sekali. Di sini menjadi sentral atau di pasar ke perputaran kelinci di terminal sini. Jadi misal kan saya dari Kulon Progo ya teman-teman. Ya. Terus saya ternak kelinci, kemudian saya jualnya di Pak Wusono ini. Kemudian di sini juga ada yang beli di sini. Jadi perputaran seperti itu dinamakan terminal. Layaknya kayak bis gitu ya? Ya betul ya. Ini hanya untuk perputaran, di mana kita harus memutarkan dari kawasan ke kawasan, dan kita dari misalnya dari kawasan Kulon Progo kita ke Magelang atau ke Jogja atau ke manapun. Intinya kita jadikan di sini itu menjadi sentralnya orang-orang menjadi mencari ilmu atau sharing tentang bab kelinci, pemasaran dan yang lainnya. Untuk otomatis banyak potensi yang akan kita kembangkan di sini di bidang kelinci, tapi saya yakin hasilnya melebihi dari nggak sekedar cuma memelihara kelinci gitu. Selanjutnya teman-teman, ini kita tanyakan kepada Pak Wusono untuk inspirasinya itu dari mana Pak? Kok bisa memilih usaha kelinci, tidak usaha hewan ternak yang lain? Itu kenapa Pak? Ada apa dengan kelinci? Banyak sekali cerita di masa lalu, otomatis yang mendasari saya. Ketika masih kecil kita pernah minta kelinci sama orang tua, tapi sempat kita dibuat malu, bahkan kita ibarat dicambuk pakai bagor. Saat itu ya kita masih kecil sampai menangis, dan bahkan kita mau minta kayak gitu benar-benar dengan pekerjaan yang nggak mudah. Kita harus kerja keras. Akhirnya orang tua saya itu memberikan kelinci. Akhirnya kita ternyata ada tanggung jawab di belakang itu semua. Rasa suka itu, rasa senang, rasa sayang itu ternyata ada tanggung jawab. Nah, di situ ternyata ada edukasi, ada indikasi, dalam arti kita harus berpikir lebih dalam artian berpikir untuk mau maju terus. Jadi tantangan ke depan ternyata banyak sekali di kelinci, nggak cuma memelihara dan nggak cuma mereproduksikan kelinci aja. Jadi dulunya pernah ingin memelihara kelinci di waktu kecil ya Pak ya? Ya betul. Tapi dari orang tua penuh dengan berbagai syarat agar mendapatkan kelinci tersebut. Betul sekali. Dan Pak Wusono ini menunjukkan hasilnya bahwasanya Bapak sendiri bisa beternak kelinci sendiri, bahkan sampai besar seperti ini ya teman-teman ya. Itu dengan kerja kerasnya sendiri. Nah selanjutnya Pak, kalau untuk di ternak kelinci ini awal mulanya pada tahun berapa ini? Nah itu kan masa kecil ya. Sekarang kembali ke setelah sudah dewasa, sudah sekitar 2008 kita mulai, kita usia 30-an tahun. Nah di situ saya memulai awal lagi sesuatu yang baru. Kalau dulu melihara itu sistem tradisional, di mana kita tuh cuma kita umbar nggak pakai kandang-kandang sistem baterai sekarang.
Dulu kita benar-benar bebas dan nggak ada penyakit. Nah sekarang sudah banyak ada penyakit dan yang lainnya. Nah di situ kita belajar lagi dari nol, dan kita pun nggak ada buku teori, yang saya belum pernah membaca tentang teori, tapi kita main otodidak, bermain, berkunjung ke tempat satu tempat ke tempat yang lain, yang dimana kala di situ orang-orang memelihara kelinci. Di situ kita sharing, kita tanya, kita minta ilmunya, minta wawasannya. Nah di situ kita berinteraksi dengan mereka, dan kita pun alhamdulillah dianggap keluarga, dalam artian kita sering berkomunikasi dengan mereka. Itu akhirnya kebanggaan tersendiri. Mereka bisa menerima saya sebagai orang yang di depan mereka sebagai keluarga sendiri. Terus pada tahun berapa Pak itu kira-kira tepatnya? Untuk tepatnya di kelinci itu mulai awalnya saya 2008 bulan April saya melihara kelinci. Terus setelah sampai 2009 tanggal 14 Juli 2019 saya baru mulai ke pasar. Kita memang harus meningkatkan, kita harus menciptakan pasar tersendiri. Memang saat itu kita benar-benar ngalami cemoan, ngalami benar cibiran, benar-benar tekanan, benar-benar mengalami tekanan-tekanan yang kita tuh apakah kamu mampu untuk berjalan di kelinci. Akhirnya kita merasa tertantang. Kita buktikan ke masyarakat bahwa kita bisa dengan kelinci pun kita kenal, dan kelinci kita bisa ke UGM, Adi Atmajaya, Mercubuana, mahasiswa kenal dengan kita, dengan masyarakat pun bisa mengenal saya. Itu yang saya menjadikan ini tantangan tersendiri bagi kami. Kalau yang dikatakan Bapak nih ada universitas-universitas itu bisa kenal Bapak, itu karena apa itu Pak? Oh ya, untuk masalah banyak para siswa yang kenal dengan saya, universitas yang kenal dengan saya, mereka ketika praktek untuk kelinci, dia membutuhkan kelinci dari saya, dan kita memberi pelayanan buat mereka. Dan kita akhirnya kita punya tantangan ke masyarakat untuk sosialisasi pemeliharaan, di mana mereka yang nggak bisa menjual bisa balik kemari, dan kita yang sebagai tim penggerak atau mau istilah di kelinci broker atau bakul atau pengepul, yang dimana kita harus mensosialisasikan ke tempat yang lain. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau dari pihak kampus yang tadi itu biasanya pemesanannya di sini Pak. Itu untuk praktek di sana ya Pak ya. Betul sekali. Mungkin bisa pembedaan, pengambilan darah, dan cek uji lab atau tentang obat-obat yang mau dimasukkan ke kelinci, itu juga ada tes-tes untuk. Dan yang namanya adalah kelinci percobaan. Ya, betul sekali. Tapi ya. Kalau untuk kelinci percobaan itu apakah warnanya ditentukan warnanya juga itu Pak? Untuk tim di untuk percobaan kelinci itu ada tertentu, ada yang menggunakan warna khas tertentu, yang mungkin misalnya putih, karena apa yang diambil putih polos. Iya, putih polos, karena urat-uratnya kan gampang untuk dicek pengambilan, kan kelihatan. Kalau di posisi hitam agak susah untuk mencari urat-urat untuk diambil darahnya. Seperti itu. Ya. Kalau sebelum kan Bapak bilang tadi 30 tahun ya Pak, sekitar umur 30 tahun memulai lagi di kelinci. Ya, betul. Nah, itu sebelum 30 tadi Bapak kerja di mana itu Pak? Oh iya. Ternakan yang lain atau ikut ternak kelinci orang lain? Sebelum mulai, saya ada mantan TKI dari Malaysia yang mendasari saya bingung, dari Malaysia ternyata mau kerja di Indonesia susah membuat apa. Itu yang saya itu benar-benar bingung. Tapi akhirnya kembali saya mereview, mengingat masa kecil saya. Ya itulah menjadi inti saya. Saya buktikan di masa kecil saya ketika saya nakal sama orang tua, kita buktikan hari ini kita bisa. Oh, seperti itu. Jadi dulu TKI ya Pak? Iya, TKI betul. berapa tahun Pak di Malaysia Pak? Saya hanya sekitar kurang lebih 5 tahun. 5 tahun? Iya. Sekitar umur 25 udah menjadi TKI sampai 30 tahun. Kemudian 30 tahun tadi ingin membuktikan kepada orang tua bahwasanya bisa menernakkan kelinci yang dulu terhambat karena orang tua susah pendidikannya. Kemudian sekarang jadi ternak sebesar ini teman-teman. Berikutnya kalau untuk populasi sekarang ini berapa ini Pak? Oh, untuk populasi di sini sekarang kurang lebih 50 ekor. Nah, dari asal muasalnya dulu cuma modal sekitar 500.000 rupiah. Hanya sekitar 3 hingga 4 ekor saja. Saya mengalami kematian jelas iya. Saya mengalami kegagalan dalam beternak ya, karena semua fase dan proses mungkin aku nggak harus mengalami yang namanya mati, mengalami namanya kita menjual nggak kebayar juga pernah, tapi nggak masalah, kita tetap nggak mau menyerah. Saya mau maju dan maju, tetap semangat dan semangat. Saya yakin anak muda-muda, saya yakin bisa kalau mau semangat dan semangat. Wow, ini Pak Ushaun ini benar-benar semangatnya luar biasa teman-teman. Bagi kamu muda seperti kita, seperti saya di umur 20-an bahkan 30-an harus lebih semangat lagi, jangan sampai kalah dengan Pak Ushaun.
Sebenarnya kalau masalah semangat itu teman-teman saya itu ada yang di antara 50 tahun pun dia semangat melihara kelinci. Saya pun selalu bergaul. Baru mulai tapi itu Pak. Ya kita bimbingan kita dan dia pun semangat. Kenapa kita yang muda malah nggak semangat? Dan kita malu rasanya ngadepin yang umur 50 tahun aja yang pensiun. Sekarang banyak yang pensiun dari pegawai negeri. Mereka juga mau mulai kegiatan kelinci ya. Dia nggak malu. Kenapa kita yang muda kok malu? Kan nggak boleh kan gitu. Kita harus tetap semangat dan semangat. Dan tadi Bapak mengatakan bahwasanya modalnya itu 500.000, itu berarti berapa indukan itu Pak? Saat itu cuma 3 ekor saja. Tapi pada tahun 2009-10-an ya Pak? 2008. 2008. Harganya. Kalau sekarang sekitar 5 tadi kurang lebih sekitar 1 jutaan. 1 jutaan ya Pak. Jadi nggak terlalu jauh ya Pak ya? Nggak terlalu jauh. Kalau untuk kelinci yang siap dijual itu di umur berapa bulan Pak? Untuk usia dijual itu untuk kelas anakan ataukah dia siapan ataukah potong. Nah kalau untuk anakan dia usia 2 bulan sampai 3 bulan sudah bisa untuk dijual. Kadang 45 hari sampai dengan 50 hari pun ada yang menjual. Tapi di usia potong itu 5 bulan hingga 6 bulan. Itu siap potong untuk nyaman untuk daging itu kadar airnya nggak begitu banyak, juga nggak berlebihan di serat. Jadi kalau 2-3 bulan tadi masih seratnya masih kecil sekali dan belum layak untuk dipotong. Jadi pokoknya untuk yang siap dijual 5-6 bulanan ya Pak? Betul sekali. Kalau kita mau memelihara sendiri itu biasanya di umur berapa itu Pak? Nah kembali ke masa melihara itu tergantung niat kita dari awal, dari kecil atau sedang ataukah yang besar. Nah itu kembali ke masing-masing personal. Kita nggak bisa memaksakan jadi dia mau mulai yang gimana kami persilahkan. Tapi kalau di sisi kemudahannya biasanya di berapa bulan? Karena biasanya kalau Pak saya dari Pak Usmano saya mau melihara kelinci, saya Mas Agung mau melihara kelinci di umur 1 bulan, itu kira-kira angka kematian saat saya pulang itu lebih banyak atau tidak Pak di umur 1 bulan? Di usia 2 bulan, 1 bulan meriskan sekali untuk tingkat kematian. Nah untuk menjaga tingkat kematian nggak berlebihan, otomatis kita ambil di usia 3 bulan ke atas. Itu kemungkinan tingkat kematian itu sedikit sekali. Jadi lebih baik umur-umur yang lebih di atas 3 bulan tadi. Betul sekali. Kalau mau memelihara ternak kelinci. Iya. Kalau untuk angka kematiannya per bulannya biasanya berapa ini Pak? Awal start saya banyak sekali untuk kematian, bahkan mungkin terbilang 50%. Tapi nggak masalah dengan kematian kita belajar dan pengamatan itu kita lakukan kenapa itu karena di belakangnya itu kan ada faktor kemanusiaan, kelalaian manusiaan atau faktor cuaca ataukah di binatang. Nah di situ kita pelajari, kita bermain cuaca dan yang lain kita harus sekarang mulai istilahnya kita pengamatan itu harus pakai. Cara mengatasinya juga harus punya cara tersendiri karena masing kadang beda cara. Berarti kalau sekarang perkiraan 0% kematian sudah? Alhamdulillah sekarang paling nggak cuma kurang lebih antara 0,5%. Berarti sekitar 1 ataupun 2 ya? Betul. Selanjutnya di sisi keuntungan per bulan, perkiraannya ini berapa Pak kira-kira Pak? Kalau keuntungan per bulan kita nggak bisa menafsirkan sekian yang tapi jelas untuk operasional dulu yang sekitar per bulan cuma 60.000 hingga 70.000 per bulannya pengeluaran yang di kandang. Sekarang pengeluaran di kandang itu kurang lebih 1,5 juta hingga 2 juta untuk operasional kandang, belum untuk anak kandang. Itu untuk makanan, khusus untuk makanan saja sama konsentrat. Jadi ada tambahan konsentratnya Pak? Iya betul. Nah, untuk sekarang alhamdulillah paling nggak untuk operasional di sini kurang lebih 5 juta itu paling nggak kurang lebih bisa lebih bisa kurang itu bisa tercukupi untuk tiap bulan. Alhamdulillah hasilnya bisa mencukupi ini semua. Kemudian untuk di kotorannya ini apakah Pak jual juga dan juga harganya berapa kalau bisa? Kalau untuk kotoran saya tidak bahas tentang kotoran karena di situ kalau kita bahas tentang kotoran kepanjangan kita hanya perputaran kelinci di sini. Biasanya untuk kotoran itu diambil tetangga banyak yang membutuhkan untuk rabo untuk tanaman-tanaman di sekitar sini. Ya alhamdulillah kalau masalah kotoran alhamdulillah bersih. Jadi belum ada niatan untuk dikumpulkan terus dijual sendiri belum? Untuk sementara kita bagikan ke masyarakat saja yang membutuhkan. Karena kalau katanya itu untuk urunnya itu juga bagus. Betul sekali, urin sama kotoran sangat bagus untuk tanaman. Sekalian kalau misalnya untuk di pemotongan macam brodot itu juga bagus untuk tanaman. Ini kalau Bapak ini kalau dari pagi sampai sore itu kalau di
ternak kelinci ini kegiatannya apa aja Pak? Dari pagi memberi makan, terus jam berapa lagi atau gimana Pak? Untuk di kelinci yang kita lakukan tiap pagi kita kasih makan dan pengecekan di mana binatang tersebut ada yang sakit ataukah tidak, adakah yang birahi ataukah tidak. Terus ada yang perlu diperhatikan, ada artian perlu pengawasan yang khusus atau tidak. Dan di samping itu kita kasih makan sekalian penunjang. Selanjutnya kalau untuk pemberian makan dan juga minumnya kelinci itu sistemnya bagaimana ini Pak? Untuk di kandang kita tiap pagi kasih makan hijauan, terus sore kasih hijauan, kalau malam kita kasih komboran. Nah, komboran itu ada kelas konsentrat di mana kita pakai polar sama kecil. Tapi kita di sini juga ada yang pakai pelet. Ketika pengiriman dari beberapa daerah yang ke sini pakai pelet, otomatis untuk menyesuaikan di komboran agak susah. Jadi kita harus memakai pelet juga. Kalau komboran itu yang dimaksud itu untuk pengemukannya kelinci? Ya, komboran itu untuk konsentrat dalam artian untuk ibarat orang kita makan itu nasinya dan untuk yang pokok ya Pak? Betul, yang pokok ya, betul sekali. Kalau untuk penyakit-penyakit di kelinci itu biasanya apa aja Pak yang menyerang? Untuk penyakit di kelinci kebanyakan ada skabies, di mana skabies itu biasanya keteledoran yang punya atau kadang-kala juga karena faktor kelincinya itu di tempat yang terlalu lembab, akhirnya timbul jamur. Nah, jamur itu akhirnya bertumbuh di kuku, hidung, telinga, dan itu menyebabkan kelinci nafsu makan berkurang, di mana dia makan banyak pun dia nggak semakin gemuk tapi semakin kurus. Kalau selanjutnya Pak, untuk skabies biasanya ada apa lagi Pak? Untuk skabies kita atasi pakai obat Ivermectin, ada treat skabies, ada juga kelas-kelas tertentu yang sama halnya, intinya untuk mengobati skabies. Kalau penyakit yang lainnya? Untuk penyakit yang lainnya yaitu jenis kembung ya, biasanya di sini Masuk angin waktu itu? Nah, masuk angin betul. Untuk masuk angin kita atasi selama ini pakai antangin. Nah, di mana Antangin sasetan itu? ya, antangin sasetan pakai antangin cair. Di situ kita spetkan lewat tepi, bukan lewat depan. Bagaimana itu Pak? Seperti kita kasih jamu lewat tepi aja. Jadi Disuntikkan itu Pak? sepet pakai sendok bebek bisa, pakai sepetan juga bisa. Oh, diminumkan ya Pak ya? Diminumkan lewat tepi. Oh ya. Kalau untuk pemasarannya ini biasanya di apa aja ya Pak? Untuk pemasarannya sebenarnya kita itu di pasar-pasar tradisional seperti Bleret, Kota Gede, Bundong, Bantul, itu kita tiap hari kita ke pasar. Saat itu 2009 sampai dengan 2020. Tapi setelah pandemi corona ini saya malah pasar kita tinggalkan, kita lebih dekat ke ternak. Kita selalu menjalin, kita tiap pagi jadwal kita selalu ke beberapa peternak, di mana kita itu ada jadwal untuk ngambil, juga nganterin, dan juga kita nganterin ke warung-warung, dan kita sosialisasi ke masyarakat. Kalau untuk pemasarannya sendiri di daerah mana saja itu? Untuk pemasaran sendiri di kawasan Bang, Sampai luar kota juga? sementara malah permintaan dari luar kota karena permintaan sementara di kawasan Bantul aja sudah kurang. Iya, betul. Jadi sudah kewalahan untuk mencukupinya ya Pak ya? Alhamdulillah untuk mencukupinya agak susah. Di masa corona itu kita mengalami kurang lebih 3 minggu. Kita 3 minggu mengalami benar-benar agak susah untuk pergerakan. Tapi setelah itu kita di pasaran sekarang mengalami pesat permintaan. Pesat permintaan? Betul. Iya. Ya.